Salam, berjumpa lagi dengan saya Effendi Tobing dalam Boker Top Channel. Kali ini sate enak saat teduh sejenak episode yang ke-83. Kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dari lanjutan pelajaran kita dari kitab Hakim-Hakim. Khususnya pada hari ini kita akan membahas bersama Hakim-Hakim pasal yang ke-5 secara keseluruhan. Namun hanya ada 1-2 ayat saja yang akan saya bacakan untuk kita. Yaitu kita lihat Hakim-Hakim pasal 5 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Pada hari itu bernyanyilah Deborah dan Barak bin Abinoam demikian, karena pahlawan-pahlawan di Israel siap berperang, karena bangsa itu menawarkan dirinya dengan sukarela. Pujilah Tuhan. Dalam episode yang ke-82 kita telah membahas Hakim-Hakim pasal yang keempat, ketika kita bicara tentang seorang hakim Deborah atau perempuan sang atau pembebas yang si pemberani itu. Kita telah melihat bagaimana akhirnya bangsa Israel mengalami kemenangan dari bangsa Kanaan, khususnya dari Sisera. Dan kita lihat apa yang terjadi pada waktu itu. Mereka pada akhirnya dapat bebas kembali. Nah, ada satu hal yang unik, tidak sebagaimana hakim-hakim sebelumnya. Tetapi di dalam pasal 5 ini kita melihat ada satu refleksi atau ekspresi dari apa yang mereka alami di dalam peperangan mereka ketika mereka telah mengalahkan Sisera atau tentara Yabim, tentara Kanaan pada waktu itu. Dan ternyata selain sebagai seorang hakim, nabiah, atau juga pahlawan pemberani, Deborah juga adalah seorang penyair dan pemuji Tuhan. Kalau kita memperhatikan pada bagian hari ini, khususnya dalam pasal 5 ayat 1 sampai 31, itu seluruh pujian atau ekspresi yang disampaikan oleh Deborah di hadapan umat Tuhan atas kemenangan yang Tuhan telah berikan kepada mereka. Karena itu, hari ini tema kita ialah nyanyian keselamatan. Yang pertama yang bisa kita lihat, apa alasannya mengapa Deborah, kemudian dia mengajak juga Barak dan semua bangsa Israel untuk memuji Tuhan. Ada alasan untuk memuji Tuhan. Yang pertama kalau kita memperhatikan dikatakan, kemenangan besar atas Sisera, musuh umat Tuhan, yang pasti juga musuh Tuhan, dinyanyikan oleh Deborah dan Barak. Alasan memuji Tuhan dalam pembacaan ini sangat jelas dalam ayat 2, 3, dan seterusnya. Yang pertama, Tuhan itu dipuji karena para pemimpin dan bangsa Israel dengan sukarela mengikuti mereka. Tanpa pemimpin yang berani dan pengikut yang setia pekerjaan Tuhan atau peperangan yang diinisiasi oleh Tuhan, itu tidak akan mungkin dapat diselesaikan. Itu bisa kita lihat dalam pasal 5 ayat yang kedua. Kemudian
Yang kedua, mengapa Deborah dan Barak memuji Tuhan? Alasan yang kedua sangat jelas dalam ayat-ayat pasal 3 sampai ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Tuhan dipuji karena fakta tentang kehadirannya yang mengagumkan di tengah-tengah umatnya. Tuhan digambarkan keluar dari Seir atau Edom. Saat dia berjalan, tanah bergetar, langit meneteskan air. Di Sinai gunung-gunung berguncang karena kehadirannya. Ini tentu adalah bahasa kiasan, bahasa pujian, tetapi sesungguhnya ini ingin menjelaskan bagaimana dahsyatnya kehadiran Tuhan. Ya, kita mengingat misalnya ketika peristiwa bangsa Israel akan menerima 10 firman melalui Musa. Itu juga fenomena yang terjadi pada waktu itu juga sangat dahsyat. Dan dalam pujian ini juga digambarkan oleh Deborah kedahsyatan kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya yang menggoncangkan musuh-musuhnya, bahkan menggoncangkan alam semesta di mana Tuhan hadir. Ya, di Sinai gunung-gunung berguncang karena kehadirannya. Tuhan yang sama ketika dia hadir, juga kekuatannya yang luar biasa sekarang datang dan hadir di tengah-tengah umatnya untuk memberikan pertolongan dan kemenangan melawan Sisera. Itu kita bisa baca pasal 5 ayat 3 sampai dengan yang ke-5. Kehadiran Tuhan di antara umatnya tentulah satu hal yang sangat-sangat dibutuhkan. Bagaimana tidak? Karena situasi di Israel pada waktu pemerintahan Samgar, ya, kalau kita memperhatikan, itu sesuatu hal yang sangat menyedihkan. Ya. Meskipun perang mengancam kota-kota mereka, Israel tidak berani mengambil perisai atau tombak untuk mempertahankan negeri itu. Ya. Kita lihat ada sekitar 40.000 orang yang sesungguhnya bisa saja berperang melawan Sisera pada saat itu. Tetapi tidak ada yang berani, dan itulah hari-hari yang sangat menyedihkan. Sampai akhirnya, kalau kita memperhatikan, Deborah bangkit memberikan keberanian terhadap Barak dan juga kepada tentara Israel pada waktu itu. Kemudian alasan yang berikut untuk memuji Tuhan. Kehadiran Deborah yang memberi dorongan dan kepercayaan kepada pasukannya. Deborah menyadari bagaimanapun bahwa dia dan pasukannya dan tentaranya, sebagaimana pengalaman nenek moyang mereka, tidaklah mungkin dapat mengalahkan bangsa atau musuh-musuh Israel pada waktu itu. Tetapi kehadiran yang disebut dalam pembacaan ini, Panglima Israel yang adalah Tuhan sendiri, itulah yang menyebabkan mereka mengalami kemenangan. Itulah sebabnya dia memuji Tuhan. Ya, itu menjadi satu alasan yang sangat jelas. Kemudian yang berikut, siapakah yang harus memuji Tuhan? Kalau kita memperhatikan tadi ada pujian, kemudian alasan mengapa memuji Tuhan. Kemudian yang ketiga kita lihat siapakah yang harus memuji Tuhan. Kalau kita memperhatikan ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11, ya, Deborah menjelaskan secara rinci. Kalau kita memperhatikan, semua orang seharusnya memuji Tuhan. Khususnya umat Tuhan yang telah mengalami kemenangan demi kemenangan dalam peperangan mereka. Seharusnya lah mereka memuji Tuhan. Karena mereka sadar bahwa kemenangan itu bukanlah karena kekuatan mereka. Bukan juga karena kelemahan musuh. Tapi karena Tuhan yang berperang melawan mereka. Nah, kalau kita memperhatikan ayat yang ke-10 sampai dengan ayat 11. Di sini Deborah mengungkapkan siapa-siapa di dalam pujiannya yang seharusnya, yang sepantasnya
memuji Tuhan. Yang pertama kita bisa melihat ada kelas penguasa yang disebut dalam konteks kita pada ayat 10-11, mereka-mereka yang menunggang keledai putih. Ada kaum pedagang yang duduk di atas permadani, dan para gembala yang berjalan di jalan. Semuanya, ya, ini hanya perwakilan dari seluruh bangsa Israel yang seharusnya mereka merayakan perbuatan Tuhan atas kemenangan mereka. Kalau kita memperhatikan di sini, saudara yang saya kasihi, selanjutnya kita lihat bahwa apa yang dinyanyikan oleh Deborah mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-31 ini memang satu pujian yang menurut apa yang saya amati adalah satu pujian yang tidak lazim, ya. Satu bahasa yang unik yang bisa jadi hanya terdapat pada kitab Hakim-Hakim. Pujian yang tidak seperti digambarkan oleh Daud dalam kitab Mazmur, oleh Salomo, atau oleh para pemazmur lain dalam kitab Mazmur. Tetapi pujian ini secara rinci, ya, menjelaskan apa isi pujiannya. Yang pertama, kalau kita memperhatikan, di sini dijelaskan secara singkat bahwa isi pujian itu adalah bagaimana Tuhan memanggil setiap orang ketika peperangan itu terjadi, ketika kepemimpinan itu diambil alih oleh Deborah, oleh karena Barak dalam ketakutan dan keterbatasannya. Maka di situ Deborah menjelaskan dalam pujian ini bahwa ada panggilan Tuhan. Dengan demikian yang dia ingin katakan, saudara, meskipun pada waktu itu dialah sebagai panglima perang bersama dengan Barak, tetapi panggilan untuk ikut berperang bukanlah atas inisiatifnya pribadi, bukanlah atas keberaniannya secara pribadi, tapi karena ada jaminan Tuhan dalam hidupnya sebagai pemimpin. Itulah sebabnya dalam bagian ini, dalam pujian ini, secara rinci Deborah menjelaskan bahwa Tuhan memanggil. Ya, kalau kita memperhatikan dalam pembacaan ini, pertama-tama memang dalam panggilan ini, Barak yang pada akhirnya juga memberi respon atas dorongan Deborah untuk ikut berperang. Kemudian yang berikut, mereka yang selamat, ya, setelah mereka mengalami penjajahan 20 tahun, mereka juga memberikan tanggapan. Mereka dikatakan mereka datang, atau orang-orang Tuhan datang kepada Deborah sebagai pejuang. Kemudian juga kalau kita memperhatikan ayat yang ke-12 sampai 15, suku-suku tertentu disebutkan di sini. Suku Efraim, suku Benyamin, atau suku Manase pada bagian barat. Ada suku Zebulon dan Isakar bergabung dengan Deborah untuk berperang. Mereka mengikuti Barak ke lembah Esdar dan seterusnya. Ini yang kita perhatikan pada pasal 5 ayat 12 sampai ayat yang ke-15. Namun saudara, kalau kita memperhatikan, memang tidak dijelaskan mengapa dalam pujian seperti yang saya katakan tadi agak unik dari puji-pujian yang lain. Ya, karena di sini juga dijelaskan selain orang yang memberi respon yang akhirnya juga berperang bersama Deborah dan Barak, di sini juga dijelaskan ada suku-suku tertentu yang dengan pertimbangan, yang dengan sengaja, ya, tidak memberi respon kepada undangan Tuhan ataupun undangan Deborah dan Barak untuk ikut berperang. Ya, misalnya ada orang Ruben, mereka lebih memutuskan tidak ikut berperang karena mereka lebih memilih sibuk dengan pekerjaan mereka sehari-hari. Demikian juga orang Gilead, ya, suku Manase dan Gad di timur. Mereka juga tetap merasa aman ketika saudara-saudara mereka yang lain berperang. Mereka tetap berdiam diri di seberang Sungai Yordan. Kemudian kalau kita memperhatikan juga misalnya suku Dan dan Asyur, Asher.
kedua suku ini juga lebih mementingkan kehidupan mereka dengan kegiatan perdagangan, dan mereka tidak mengindahkan undangan Tuhan melalui Deborah dan Barak supaya mereka ikut berperang. Mereka yang tenang, sementara saudara-saudara mereka berperang pada masa itu. Apa yang Tuhan katakan di dalam ayat yang ke-17 sangat jelas. Kalau kita membaca mulai dari ayat yang ke-16, saya akan bacakan. Mengapa engkau tinggal duduk di antara kandang-kandang sambil mendengarkan seruling pemanggil kawanan? Di pihak pasukan suku Ruben ada banyak pertimbangan. Orang Gilead tinggal diam di seberang sungai Yordan, dan suku Dan, mengapa mereka tinggal dekat kapal-kapal? Suku Asyer duduk di tepi pantai laut, tinggal diam di teluknya. Ini yang kita memperhatikan. Kalau kita memperhatikan bagian firman Tuhan ini yang diungkapkan oleh Deborah dalam pujian. Kalau demikian, maka pujian ini menjelaskan seluruh proses kehidupan bangsa Israel ketika mereka berperang dan mengalami kemenangan. Ternyata pada kemenangan itu ada sisi-sisi kegagalan yang terjadi pada suku-suku tertentu yang lebih mementingkan dirinya sendiri, sementara saudara-saudara mereka yang lain sedang sibuk dan berusaha untuk memenangkan peperangan. Ini yang kita perhatikan dalam pembacaan ini. Zebulon di dalam pembacaan ini juga dikatakan adalah orang yang memberi respon secara positif. Mereka adalah orang yang mempertaruhkan hidup mereka bahkan sampai mati. Mereka dengan berani terjun ke dalam perjuangan tanpa mempertimbangkan apakah mereka akan kehilangan hidup atau nyawa mereka dalam pertempuran ini. Ini juga yang terjadi, yang dilakukan oleh salah satu suku yang lain. Kalau kita memperhatikan dari ayat yang ke-18, itulah suku Naftali. Kalau kita memperhatikan dalam pembacaan ini, Allah berperang bagi umatnya. Ini yang kita lihat, isi yang kedua dalam bagian ini, ya. Sehingga apa yang terjadi? Saudara, kalau saudara perhatikan pasal 5 ayat 19 sampai dengan ayat 22. Inilah alasan yang kesekian. Mengapa harus memuji Tuhan? Selain kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka, kehadirannya bukanlah kehadiran yang pasif. Tapi kalau kita memperhatikan ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-22, di sana dijelaskan kehadiran Allah dan Allah berperang bagi umatnya. Saudara, apa yang terjadi? Ketika Allah berperang bagi umatnya, maka bangsa-bangsa, musuh-musuh Israel, musuh-musuh Tuhan tidak dapat mengalahkan umat Tuhan. Ada ungkapan di dalam pembacaan itu, kalau kita memperhatikan di dalam pembacaan itu, ada satu ungkapan yang katakan bintang-bintang dari surga melawan Sisera. Ini adalah gambaran tentang bagaimana Tuhan campur tangan dalam pertempuran dan peperangan Israel melawan tentara-tentara Sisera. Bahkan dikatakan hujan badai yang dahsyat yang menyebabkan sungai Kison yang biasanya tenang menjadi gelombang yang mengamuk. Kemudian kuda-kuda berjuang sekuat tenaga untuk menarik kereta mereka melewati rawa-rawa, tetapi tidak berhasil. Itu kita bisa baca dari ayat yang ke-22. Nah, bagian ini ditutup dengan ada kegagalan Israel ketika mereka mengalami peperangan melalui Deborah. Ya, kalau kita memperhatikan ayat-ayat selanjutnya, Tuhan mengutuk satu kota yang bernama Meros. Ya, kalau kita memperhatikan ayat yang ke-23, karena tidak datang untuk membantu Tuhan. Dan satu kalimat yang menarik
dipakai istilah Meros terkutuk di hadapan Tuhan karena tidak membantu Tuhan dalam peperangan melawan musuh. Lagi-lagi kita bisa menemukan dalam pembacaan ini satu bahasa yang disebut dengan bahasa antropomorfis. Tuhan digambarkan seperti manusia. Bagaimana dia membantu umatnya. Seperti itulah yang diharapkan Tuhan. Supaya umatnya juga bisa membantu saudara-saudaranya dalam memerangi musuhnya. Ini yang kita perhatikan. Kemudian di dalam pujian ini juga ada sisi lain yang dijelaskan oleh Deborah. Bicara tentang keberanian seseorang, ya, yang perlu disyukuri. Keberanian seorang wanita seperti dirinya yang bernama Yael, yang dalam perjuangannya, ya, dia betul-betul, ya, melakukan tindakan sebagai seorang pahlawan yang gagah berani. Ya, Yael dalam konteks ini dipuji karena kecerdasannya, keberaniannya, dan kekuatannya. Di mana dia dengan segala taktik dan strategi, pada akhirnya kita bisa melihat bagaimana Yael membunuh Sisera yang pada saat itu tertidur. Ini yang kita bisa lihat. Ada pujian. Sementara bagian yang lain kalau kita memperhatikan, itu yang saya katakan tadi. Sekali lagi saya katakan bahwa pujian atau nyanyian Deborah ini adalah satu nyanyian yang tidak lazim sebagaimana nyanyian-nyanyian yang lain. Sebagaimana nyanyian Musa, sebagaimana nyanyian Daud. Tapi kalau kita memperhatikan dalam bagian ini, di sini juga ada sisi lain, ya, sisi yang mungkin tidak pernah kita pikirkan. Bagaimana juga Deborah bisa mengeksplor, bisa menjelaskan, ya, bisa mengidentifikasikan dirinya sebagai seorang ibu yang kehilangan anak. Yang saya maksudkan ialah dalam pujian ini, Deborah juga menggambarkan suasana hati seorang ibu yang tidak lain dan tidak bukan adalah ibu dari seseorang yang begitu sadis dan begitu kejam. Ibu dari seorang tentara yang bernama Sisera yang menjadi musuh Israel. Di dalam pembacaan ini digambarkan bagaimana kegelisahan, ya, yang luar biasanya dalam pujian ini. Deborah bisa merasakan, Deborah dapat mengidentifikasikan dirinya seperti seorang ibu yang kehilangan anak. Meskipun dalam gambaran ini tentu, ya, anak yang dimaksudkan adalah musuh Deborah dan musuh tentara Israel. Tetapi di sini sangat jelas digambarkan bagaimana kesedihan hati seorang ibu yang menanti dan menanti kehadiran seorang anak pulang dari medan pertempuran. Kalau kita memperhatikan pada bagian ini, maka isi yang terakhir dari nyanyian Deborah itulah doa. Pertama, dia berdoa, biarlah semua musuh binasa ya Tuhan. Nabi itu menganggap Sisera sebagai salah satu musuh Tuhan. Deborah berdoa agar pekerjaan Tuhan didirikan di bumi ini sebagaimana di surga. Dia merindukan hari ketika umat Tuhan akan menikmati hari-hari di mana mereka bisa menikmati hari istirahat secara permanen karena penindas mereka telah dihancurkan. Dan yang kedua, Deborah berdoa agar mereka yang mengasihi Tuhan menjadi seperti terbitnya matahari dalam kemegahannya. Umat Tuhan dimaksudkan untuk menjadi terang di dunia ini yang menghalau kekuatan kegelapan. Itu yang kita bisa baca. Di akhir pujian ada doa. Ada pujian kepada Tuhan di dalam doa itu. Kemudian kisah Deborah ini diakhiri dengan catatan bahwa tanah itu telah beristirahat selama 4 tahun. Kita melihat, 40
tahun. Bukan 4 tahun, 40 tahun. Ini yang kita perhatikan. Saudara, ini satu pujian yang unik, satu pujian yang luar biasa. Namun apa yang bisa kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini? Sekali lagi, konteksnya mungkin berbeda. Tetapi prinsip yang harus kita pegang dari firman Tuhan ini tetap sama. Kita harus selalu mengingat tentang kehadiran Tuhan, perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Peperangan demi peperangan yang telah kita lalui dan kita mengalami kemenangan gilang gemilang. Tapi pertanyaannya, adakah kemenangan yang kita alami itu tercermin dari pujian-pujian kita kepada Tuhan? Mungkin kita tidak akan mengarang satu pujian sebagaimana Deborah mengarang pujian yang begitu unik. Tapi apapun itu, mari kita kembalikan segala ucapan syukur kita. Karena itu menjadi bukti bahwa sesungguhnya kemenangan kita melalui berbagai peperangan-peperangan di dalam hidup kita bukan karena kekuatan kita, bukan karena lemahnya musuh-musuh kita, tapi semata-mata karena Tuhan beserta dengan kita. Mari kita melihat kebenaran firman Tuhan ini dan kita mencoba merelevansikannya dalam banyak aspek kehidupan kita. Jangan seperti suku-suku tertentu yang lebih memikirkan segala sesuatu yang duniawi daripada isi firman Tuhan yang dengan terang benderang mengajak mereka. Dengan demikian saudara, kita bercermin dari bagian firman Tuhan ini. Kehadiran Tuhan, kemenangan yang demi kemenangan yang kita alami seharusnya membuat kita untuk terus-menerus memuji dan memuliakan Tuhan. Pujian, penyembahan kita kepada Tuhan itu menjadi dorongan, itu menjadi kesaksian, sehingga semakin banyak orang bisa mendengar dan mengenal Tuhan. Biarlah bagian firman Tuhan yang singkat ini boleh menolong semua saudara, sahabat, dimanapun menyaksikan tayangan ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam.